Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Anak-anak, silahkan kalian buka buku tema kalian halaman 109. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1. Masih ingatkah kalian tentang aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama produksi atau pembuatan barang, kemudian distribusi, pengiriman barang, dan konsumsi atau pemakaian barang. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat ini disesuaikan dengan kondisi alam wilayahnya. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa aktivitas ekonomi tersebut? Nah, berikut ini ada beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait dengan masyarakat. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yang kedua aktivitas ekonomi di bidang peternakan, yang ketiga aktivitas ekonomi di bidang perikanan, dan yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Anak-anak, wilayah Indonesia berada di antara garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis atau memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, wilayah Indonesia ini mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung untuk aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian ini juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi, karena Indonesia juga banyak gunung api atau disebut sebagai negara vulkanis. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Nah, dengan mencermati kondisi geografisnya, aktivitas pertanian yang ada di Indonesia ada 2 macam, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, contohnya adalah sawah irigasi dan sawah lebak. Kemudian untuk pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, contohnya adalah tegalan dan perkebunan. Kondisi Indonesia yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani ini menjadi julukan bahwa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan yang dikelola oleh masyarakat ataupun badan usaha. Nah, peternakan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu peternakan unggas, yang hewan ternaknya adalah ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian untuk selanjutnya adalah peternakan hewan kecil, yang diternak adalah kelinci, kambing, dan domba. Dan ada peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Hasil peternakan tersebut tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, namun dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Contohnya adalah tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bolanya bulu tangkis. Aktivitas ekonomi berikutnya adalah bidang perikanan. Anak-anak, wilayah Indonesia 2/3 luasnya berupa perairan. Fakta ini menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Luasnya wilayah perairan ini menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Aktivitas perikanan yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap ini dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap langsung ikan di laut. Nah, untuk aktivitas perikanan budidaya ini biasanya dilakukan di darat ataupun di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau disebut mina padi. Jadi ada tanaman padi dan kemudian bawahnya ada ikan-ikannya, waduk atau bendungan, dan danau. Nah, untuk hewan yang biasa dibudidaya yaitu ikan lele, mas, nila, dan mujair.
Untuk daerah yang ada di pesisir pantai biasanya juga akan membuat tambak. Berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dulu, hamparan hutan hijau Indonesia dijuluki dengan karpet hijau karena jika dilihat dari udara, hutan Indonesia tampak hijau. Nah, kawasan hutan Indonesia ini mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Contohnya adalah kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu atau pengirim kayu ke luar negeri. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, aktivitas kehutanan ini perlu memperhatikan kelestarian hutan, karena lestarinya hutan akan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih, melakukan penghijauan atau reboisasi di lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia ini dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, manfaat lain dari hutan yaitu untuk menyimpan cadangan air tanah, kemudian penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Nah, karena banyaknya fungsi dari hutan, maka kita harus menjaga kelestarian hutan. Anak-anak, dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1 yang telah Bu Nova jelaskan ini tadi, kita bisa menuliskan informasi penting atau informasi baru yang ada dalam teks tersebut dalam bentuk peta pikiran untuk memudahkan kita mengingat dan mempelajarinya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari peta konsep tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Jadi, untuk pembahasan utamanya ini kita taruh di tengah, yaitu keragaman ekonomi di Indonesia. Ada apa saja? Yang pertama, ada ekonomi bidang pertanian, kemudian ada ekonomi bidang peternakan, ekonomi bidang perikanan, dan ekonomi di bidang kehutanan. Nah, jadi untuk poin yang selanjutnya kita taruh di sebelahnya. Berikutnya, pada bidang pertanian dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Contoh dari pertanian lahan basah adalah sawah irigasi dan sawah lebah. Kemudian untuk contoh dari pertanian lahan kering adalah tegalan dan perkebunan. Selanjutnya untuk bidang peternakan ada apa saja? Yang pertama, ada peternakan unggas, kemudian peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Nah, pada peternakan unggas ini contohnya apa ya hewannya? Ada ayam, pitik, burung, dan angsa. Kemudian untuk peternakan hewan kecil ada kelinci, kambing, dan domba. Untuk peternakan hewan besar ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, berikutnya aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, ada perikanan tangkap, juga ada aktivitas perikanan budidaya. Nah, perikanan tangkap ini yang seperti apa? Yaitu yang menangkap ikan langsung di lautnya. Kemudian untuk perikanan budidaya ada mina padi, yaitu kita di sawah menanam padi, namun bagian bawahnya itu juga ada ikannya. Kemudian juga ada tambak. Untuk bidang kehutanan ada kehutanan hasil hutan kayu, kemudian ada hasil hutan non kayu. Contoh dari hasil hutan kayu yaitu pohon yang berkayu. Nah, dalam teks tidak disebutkan ya jenis pohonnya apa. Kemudian untuk yang hasil dari hutanan kayu yaitu kina, karet, damar, dan sagu. Untuk bentuk dari pembuatan peta konsep ini bebas ya anak-anak, sesuai keinginan yang membuat. Yang penting bisa mudah untuk difahami. Anak-anak, selain dari 4 macam aktivitas ekonomi tersebut, ada keragaman ekonomi lain di Indonesia yang akan kita pelajari di keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Anak-anak bisa menyimak penjelasan Bu Nova ini di halaman 117 di buku tema kalian. Aktivitas ekonomi yang lain yang akan dipelajari pada keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2 diantaranya adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, aktivitas ekonomi di bidang industri, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, dan aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di dalam perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Nah, di wilayah Indonesia sendiri terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh dari barang tambang non-migas diantaranya adalah emas,
perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita perlu bijak dalam penggunaannya. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif lainnya agar sumber daya alam ini tidak cepat habis. Selanjutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh dari industri yang ada di Indonesia antara lain industri otomotif, industri konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengaleman ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Aktivitas ekonomi yang lainnya adalah di bidang perdagangan. Potensi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya akan potensi alam dan ada pula yang sedikit potensi alamnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerahnya. Akibat yang ditimbulkan yaitu tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, hasil peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan ini bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasanya kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen tersebut. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau disebut grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara ini disebut sebagai ekspor dan impor. Yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, anak-anak, dari penjelasan tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2 ini, silahkan kalian menuliskan informasi yang kalian dapatkan dalam teks ini dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep yang sudah Bu Nova contohkan tadi. Kalian bisa membuatnya di buku kalian ataupun menulisnya di halaman 119. Materi yang kita pelajari berikutnya adalah arti penting memahami keragaman dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman tersebut dengan bijaksana. Nah, keragaman ini hendaknya bisa menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Dampak yang ditimbulkan apabila kita tidak memahami keragaman dalam masyarakat yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Kemudian perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Selanjutnya yang keempat adalah semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kemudian mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicetuskan oleh Empu Tantular
telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman diantaranya adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Kita juga harus menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Contoh dari sikap-sikap tersebut yang harus kita hindari adalah yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa sikap toleransi. Yang pertama adalah toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dengan adanya jaminan kemerdekaan ini, setiap warga negara hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Contoh dari sikap toleransi antar umat beragama adalah tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, dan menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya masing-masing. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Sikap toleran yang harus kita kembangkan untuk menjaga toleransi dalam keragaman sosial budaya diantaranya adalah bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, dan melestarikan serta mengembangkan berbagai jenis tari tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang terakhir adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Contohnya, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan anak perempuan
memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggalnya. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender ini dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Contoh sikap yang bisa dikembangkan dalam menghormati keragaman gender diantaranya adalah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, anak-anak, itulah keragaman yang ada di sekitar kita, khususnya di masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk itu, mari kita menerima keragaman tersebut, saling menghormati dan saling menghargai agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.